Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penetapan harga barang dan jasa publik di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Intan Meriska Nandalia, Umi Faridah, Amilatus Solihah, Cindy Ramadhani Safitri, Fitri Dwi Alia, Rista Destriana, Erina Nursetia, dan Flo Fidelia Rahmadaniar. Manajemen pelayanan publik. Hakikatnya, kualitas pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpa Nomor 63 Tahun 2004 dalam Ratminto 2006-19-20 adalah pemberian pelayanan penerima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat yang berdasarkan kepada transparansi atau memiliki sifat keterbukaan, akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan, kondisional atau sesuai dengan kondisi untuk memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas, partisipatif yang berarti mendorong peran serta masyarakat, keadilan, kesamaan hak atau tidak diskriminatif, dan keseimbangan hak dan tanggung jawab antara pihak pemberi pelayanan dan pihak penerima pelayanan. Manajemen pelayanan sektor bisnis lebih mendasar pada individual choice pada pasar. Karakteristik dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran, suplai dan pemain, bersifat tertutup dari publik, berorientasi pada keadilan pasar, tidak ada monopoli dan monopsoni. Kekuatan sektor swasta atau bisnis adalah kekuatan pasar. Penentuan harga pelayanan publik. Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau disebut dengan public service. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dibiayai melalui dua sumber. Yang pertama yaitu sumber pajak dan yang kedua yaitu sumber pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Strategi dalam penetapan barang dan jasa publik. Yang pertama, two parts tariffs. Yang kedua, peak load tariffs. Yang ketiga, diskriminasi harga. Yang keempat, full cost recovery. Yang kelima, harga di atas marginal cost. Pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanannya misalnya penyediaan air bersih, transportasi publik, jasa pos, telekomunikasi, energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas rekreasi atau pariwisata, pendidikan, jalan tol, irigasi, jasa pemadaman kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan sampah atau limbah. Alasan pembebanan langsung. Yang pertama, suatu jasa, baik merupakan barang publik maupun privat. Barang privat mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Yang kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan agar terjadi penghematan. Yang ketiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Yang keempat, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik sehingga individual maupun industrial. Pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis standar pelayanan tidak dapat ditentukan secara tegas. Kesimpulan publik.
Harga barang atau pelayanan publik ditetapkan dari aturan yang biasa dipakai, yaitu dari total biasa penyediaan barang atau jasa, tidak mengutamakan profit dan lebih kepada kesejahteraan masyarakat. Bisnis, harga dari barang atau jasa yang dijual dapat langsung ditentukan dari besarnya biaya dalam proses produksi atau pelayanan jasa dan harga pasar. Mengutamakan profit dan harga bervariasi pada setiap customer atau masyarakat. Kesimpulan, yang pertama, fasilitas pelayanan jasa dan barang yang didapat secara gratis dari sektor publik pada dasarnya tertutupi dari pajak yang kita bayar. Contoh PPN, PBB, pajak kendaraan, pajak jalan, dan lain-lain. Yang kedua, pembebanan tarif pelayanan langsung kepada masyarakat harus dilakukan oleh pemerintah karena adanya barang privat yang tidak semua masyarakat menggunakan sehingga tidak bersifat diskriminatif. Contohnya tarif jalan tol, tarif PDAM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang mau ditanyakan?